Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga GBDI El Shaddai. Kembali kami bertemu di dalam renungan 79 pada malam hari ini. Kita dapatkan di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Di sini perikop ini dikatakan aman dalam lindungan Allah. Saya beri tema Tuhan adalah perlindunganku. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Tidak seorang pun yang mengetahui tentang hari esok. Banyak manusia merencanakan tentang hari esok, apa yang harus dia lakukan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa di dalam Amsal Sulaiman 27 ayat yang pertama dikatakan, jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perihal hari esok. Itu sebabnya Alkitab mengatakan jangan seorang pun memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Manusia hanya bisa meramal, merancangkan, dan membuat perkiraan ini dan itu. Tetapi kita tahu hanya Tuhan yang tahu pasti. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Di dalam Amsal 19 ayat 21. Manusia boleh punya rancangan, tetapi kita tahu keputusan itu ada dari Tuhan. Sebab hal-hal yang tersembunyi itu bagi Allah, tetapi hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita. Itu di dalam Ulangan 29 ayat 29. Mari jalani hidup ini, dan kita mau menjalani itu bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, ujian, dan ketidakmengertian. Kita akan merasa bagaimana dengan masa depan kita. Banyak orang karena ingin mengetahui masa depannya, dia bertanya kepada paranormal, kepada dukun-dukun untuk mengetahui masa depannya. Tetapi kita tahu bahwa masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, ujian, dan tidak mengertian kita akan masa depan kita. Walaupun banyak orang bertanya kepada paranormal, kepada dukun, tetapi jawaban mereka adalah kecewa. Kita punya Allah yang hidup, Dia yang akan merancangkan masa depan kita. Dia yang senantiasa akan memimpin langkah-langkah hidup kita, melindungi kita setiap saat. Di dalam Mazmur 27 ini dikatakan bahwa Daud menyatakan bahwa ada banyak tantangan dari mana saja yang mungkin terjadi dalam kehidupan orang percaya.
Tantangan itu bisa datang dari orang-orang di sekitar kita. Dalam ayat yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Jadi banyak orang merancangkan sesuatu kejahatan buat kita semuanya. Tetapi Tuhan itu tempat perlindungan kita. Dan juga masalah atau persoalan yang sedang terjadi dan kita alami pada saat-saat ini. Dalam ayat 3 dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu aku tetap percaya. Meskipun banyak tantangan, pemazmur ini mengatakan bahwa aku tetap percaya kepada Tuhan. Sebab pemazmur ini menyadari bahwa hanyalah Tuhan, itulah tempat perlindungan dia yang kuat. Dan kalau kita melihat selanjutnya di dalam ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Di dalam ayat 10 ini, meskipun kita ditinggalkan orang-orang yang terdekat dengan kita, tetapi Allah itu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Orang yang iri, orang yang dengki, mencoba menfitnah kita. Di dalam ayat yang ke-12, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Jadi kita melihat orang-orang yang dengki ingin juga menjatuhkan kita, ingin memusuhi kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Dan masih banyak lagi sikap dalam menghadapi semua itu. Harus tetap percaya kepada Tuhan. Dalam menghadapi keadaan dunia saat-saat ini, kita tetap percaya dan memandang kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Di dalam ayat Amsal Sulaiman 8 ayat yang ke-17 dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan barang siapa yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Semua adalah kita menghadapi semua itu. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan terus tekun mencari Dia. Tuhan berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita semuanya. Dan orang yang tekun mencari Dia, pasti akan mendapatkan Dia. Dari yang terutama dari semua itu adalah kita harus menjaga hidup ini supaya tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Kita jaga, kita perhatikan, kita hidup terus menurut firman Tuhan. Kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Hidup dalam ketaatan itu adalah kunci perlindungan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat dalam Mazmur 5 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab Engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan,
Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Di sini dikatakan, Engkau yang memberkati orang benar. Jadi orang yang benar, yang hidupnya taat kepada Tuhan, dia diberkati, dia dilindungi, dan dia dipagari dengan anugerah dan perisai kekuatan daripada Tuhan. Sebab itu mari kita bersama-sama pada hari-hari yang akhir, yang penuh dengan kesulitan ini, kita terus berlindung kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Kita tidak perlu meragukan lagi dalam segala hal. Kita terus tetap berlindung, berharap kepada Tuhan. Mari, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati. Kita bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepadamu mengucapkan syukur. Engkau sudah memberikan firman-Mu. Kami tahu di tengah-tengah keadaan dunia yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan tantangan persoalan dalam hidup ini, kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tempat perlindungan kami, Engkau perisai kami, Engkau terang kami ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan kami. Sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Tuhan jagai sepanjang malam ini Tuhan. Kalau kami mengakhiri aktivitas kami, berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan, dengan kekuatan, dengan perisai-Mu, dengan perlindungan-Mu. Tuhan memakai dengan luar biasa. Berkati semua pengerja yang ada. Berkati semua anak-anak-Mu yang mengambil bahagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang suci. Berkati call center yang begitu mengasihi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akhiri doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.